Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pengkajian keselamatan pasien risiko jatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri Nuhasana, ada Kafrida Yani Anwar, Ade Pratiwi, dan Muhammad Sugiono. Baiklah, kami akan membahasnya satu persatu ya. Semoga teman-teman semua mengerti dan paham dengan apa yang kami sampaikan nanti. Selamat mendengarkan. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama yang harus dilaksanakan pihak rumah sakit. Hal ini sangat erat kaitannya baik dengan citra rumah sakit maupun keamanan pasien. Tujuan dari pelaksanaan keselamatan pasien di rumah sakit adalah untuk melindungi pasien dari kejadian yang tidak diharapkan. Resiko kejadian ini berasal dari proses pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui program yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Lingkungan fisik yang aman adalah suatu lingkungan tempat orang dapat menjalankan fungsinya tanpa mengalami cedera dan merasa aman. Jatuh merupakan suatu yang umum terjadi pada lansia, orang sakit, ataupun orang cedera yang lemah. Untuk mencegah itu, makanya di rumah sakit harus melakukan pencegahan terhadap pasien risiko jatuh. Pertama, kita lakukan pengkajian terhadap pasien. Ada beberapa yang dapat dikaji dari klien dengan menentukan hal-hal sebagai berikut, yaitu tingkat kesadaran, trauma orientasi waktu, tempat, dan orang kemampuan berkonsentrasi dan mengambil keputusan, kemampuan untuk memahami beragam informasi pada satu waktu, kemampuan untuk mempersiapkan realitas secara akurat dan bertindak atas persepsi tersebut. Pertimbangkan tugas klien yang keputusannya terganggu karena obat seperti narkotik, penenang, hipnotis, dan sedatif. Nah, selanjutnya faktor gaya hidup seperti perilaku yang membahayakan dan menggunakan peralatan keselamatan. Yang selanjutnya itu perubahan sensori seperti gangguan penglihatan, pendengaran, penciuman, persepsi taktil, dan cita rasa. Status mobilitas, perhatikan orang tertentu yang mengalami kelemahan otot, keseimbangan atau koordinasi yang buruk, atau paralisis, orang yang lemah karena penyakit atau pembedahan, dan orang yang mempergunakan alat bantu ambulasi. Selanjutnya yaitu keadaan emosional yang dapat merubah kemampuan mereka, adanya bahaya lingkungan, orang yang sedang merasa cemas, marah atau depresi mungkin mengalami penurunan kesadaran, persepsi, atau dapat berpikir dan bereaksi lebih lambat terhadap stimulasi di lingkungannya. Kemampuan dan berkomunikasi orang dengan kemampuan yang kurang untuk menerima dan meneruskan informasi, serta klien yang mempunyai hambatan bahasa tentunya tidak akan dapat membaca rambu-rambu keamanan seperti lantai licin atau rusak. Selain pengkajian keamanan, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mencegah jatuh di tempat pelayanan kesehatan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, pada saat klien pertama kali masuk, orientasikan kepada klien terhadap lingkungan sekitarnya dan jelaskan tentang sistem panggil yang berlaku di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, kaji secara teliti kemampuan klien untuk ambulasi dan berpindah. Berikut alat bantu jalan yang bantuan sesuai kebutuhan. Awasi klien secara ketat yang beresiko jatuh, terutama pada malam hari. Kemudian dorong klien untuk menggunakan bel panggil jika perlu bantuan. Pastikan bel tersebut berada dalam jangkauan klien tersebut. Nah teman-teman, ini adalah berikut instrumen Morse Falls Scale, skala jatuh Morse untuk menentukan skor dari pasien risiko jatuh. Itu di situ ada poin parameternya, status atau keadaan, kemudian skornya. Bisa dilihat yang pertama itu ada riwayat jatuh baru-baru ini atau dalam 3 bulan terakhir itu pasien ada pernah tidak jatuh gitu. Kemudian kalau
pernah berapa skornya, kalau tidak berarti 0. Kemudian penyakit penyerta, ada atau tidak, alat bantu jalan ada atau tidak, pemakaian infus intravena, cara berjalan, status mental. Nah, bisa disesuaikan dengan tingkat resiko, skor MORS-nya dan ada tindakannya. Nah, teman-teman, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.